Salam firman kehidupan. Salam keluarga LSAD yang saya kasih. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap dan saya percaya di masa PSBB yang diberlakukan di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik minggu-minggu ini, saya yakin kita semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus senantiasa. Kita akan belajar dari seorang murid Tuhan yang awalnya ragu-ragu, namun pada akhirnya dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Siapa dia? Dia adalah Thomas. Menarik dari Thomas ini adalah teguran yang nyata buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan berapa lama kita ikut Tuhan, bukan apakah kita lahir jadi Kristen, atau bagaimana pengenalanmu kepada Tuhan. Bukan seperti itu. Pelajarannya adalah percaya atau tidak meskipun kita belum melihat. Percaya atau tidak meskipun Tuhan saat ini belum menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jauh sebelum kata-kata Tuhan Yesus pada saat penampakan, saya ajak kita mundur sedikit pada saat Lazarus mati dan dibangkitkan. Di Yohanes 11 ayat 16 mengatakan, lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Artinya Thomas ikut saat Tuhan mengadakan mujizat yang besar banget dan luar biasa, dan membuat hati pemimpin dan ahli Taurat itu jadi panas membara, yaitu saat Lazarus mati 4 hari dan hidup kembali. Kata Thomas, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini adalah kata-kata bukan pengakuan Yesus itulah kebangkitan dan hidup, bukan. Tetapi ini adalah perkataan tentang keputusasaan dan tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah kebangkitan dan hidup. Kata-kata ketidakpercayaan, dan setelah itu Thomas melihat dengan mata kepala sendiri pada saat Lazarus mati 4 hari dan bangkit kembali, dan mujizat itu oleh Tuhan Yesus. Kenapa Thomas tidak percaya Tuhan Yesus sanggup bangkit dan hidup? Jawabannya adalah karena Thomas menjadi pribadi yang imannya hanya melihat realita dan logika. Apa itu? Artinya kalau Tuhan tidak menolong, atau Tuhan sendiri yang tidak menolong atau mengulurkan tangannya atau mendatangkan berkat yang besar di depan mata saya Tuhan atau tidak nampak di depan saya tidak akan percaya. Itu iman logika. Iman Thomas ini banyak dijumpai anak-anak Tuhan sekarang ini, apalagi di saat pandemi COVID-19 ini, krisis demi krisis, sakit, mungkin hari-hari ini kita mengalami kelemahan, kematian secara rohani. Kita berharap tangan Tuhan sendiri yang menolong langsung. Tidak taunya orang lain yang menolong. Kita tetap tidak percaya bahwa itu Tuhan yang menolong, mungkin dengan cara yang berbeda. Pelajarannya apa buat hari ini? Buat kita hari ini, yang pertama iman dan percaya. Tetap fokus, jangan mudah terlena oleh godaan dunia. Mungkin menurut dunia nggak mungkin, tetapi bagi Tuhan pasti mungkin. Dan dengan iman pasti kita dapat melakukan jauh lebih besar dari yang dunia harapkan. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi dengan iman dan percaya kita bisa mengandalkan Tuhan. Kepastian dalam Tuhan tidak ada yang mungkin, tetapi pasti bahwa Tuhan sanggup menolong. Pasti bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup, dan Dia Allah satu-satunya andalan kita yang setia menolong kita. Jangan ragu-ragu. Kata Thomas atau Didimus berarti kembar. Di satu sisi Thomas ragu-ragu, dan di sisi lain dia akhirnya percaya. Puji Tuhan, seandainya dia tidak percaya, saya kira dia tidak akan masuk dalam daftar Rasul Tuhan yang dipakai luar biasa. Jangan tinggalkan persekutuan. Artinya bersekutulah. Artinya ada kesepakatan. Mungkin dalam persekutuan yang kecil, yaitu suami, istri, atau keluarga. Bila bersekutu, Tuhan hadir dan nyatakan kuasanya. Ingat dalam Matius 18 ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga.
Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang terakhir, semangat mengikut Tuhan dan melayani Dia. Akhir hidup Thomas sangat mengerikan. Dia mati sebagai martir di tanah India. Mari kita sebagai pengikut Tuhan melayaninya sampai akhir hidup kita. Sampai Tuhan datang yang kedua kali, kita tetap didapati setia. Jangan patah semangat, karena Tuhan sanggup menolong kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semuanya. Salam firman kehidupan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap firman Tuhan. Hari ini kami dengar firman-Mu dan meteraikan firman-Mu untuk menjadi berkat buat setiap kami. Kami melakukan setiap firman-Mu dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam firman kehidupan.